Ada beberapa alasan yang membuat kita harus bilang say no to pinjol. Katakan tidak pada pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa alasan kenapa kita harus bilang say no pada pinjol atau bilang tidak pada pinjol. Karena kita tahu banyak sekali korban-korban pinjaman online yang sampai mengakhiri hidup. Tapi sebelum saya bahas mengenai beberapa alasan kenapa kita harus bilang say no pada pinjol, nah di awal saya akan gali dulu kenapa pinjol-pinjol ini masih tumbuh subur di negara ini ya, tidak bisa dihapus atau tidak bisa dicabut izinnya. Walaupun kita tahu beberapa pinjaman online ada yang sudah bangkrut karena kekurangan modal. Nah, saat ini kita mungkin ada yang belum tahu bahwa pemasukan uang pajak pinjol ke negara itu sangat besar sekali. Makanya sampai saat ini pinjol masih tetap bertahan dan tidak dihapus dari negara ini. Itu yang paling utamanya adalah pemasukan pajaknya sangat besar sekali. Dan uang pajak pinjol tersebut didapat dari mana? Didapat dari mengeruk harta benda nasabahnya. Yang menjadi nasabah pinjaman online kita tahu masyarakat Indonesia yang sangat banyak sekali sekarang sudah bisa mengakses pinjaman online karena mereka banyak yang mungkin tidak tahu, tidak paham aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjol tersebut. Seperti kata pemerintah dalam hal ini OJK menyampaikan banyak masyarakat yang tidak tahu diri, udah punya utang di satu pinjol, dua pinjol, masih terus pinjol lagi. Nah, sebenarnya yang salah itu masyarakat atau justru pemerintah yang mengizinkan pinjol beroperasi di negara ini. Seperti kita tahu aturan pinjol di tahun 2024, satu orang nasabah itu maksimal hanya boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol saja. Tapi fakta yang terjadi di lapangan banyak juga masyarakat atau nasabah pinjol yang sudah punya utang di lebih dari 3 aplikasi masih dicairkan. Lalu meminjam sampai di 10 aplikasi juga masih dicairkan. Dan sudah tahu nasabah tersebut punya utang di 10 aplikasi pinjol tapi tetap saja ditawari promosi-promosi sampah dari pinjol-pinjol lain seperti pinjol legal atau pinjol ilegal banyak sekali. Dan yang herannya ketika kita punya utang di satu pinjol legal, pinjol resmi OJK dan saat lancar pembayaran, kenapa banyak tawaran-tawaran sampah dari pinjol ilegal? Padahal kita tahu nasabah tersebut tidak pernah mengakses pinjol ilegal. Nah, hal ini jadi pertanyaan besar. Gimana menurut kalian? Apa jawaban kalian kenapa pinjol ilegal bisa tahu data-data nasabah yang meminjam uang di pinjol legal? Tuliskan di kolom komentar. Nah, hal ini jadi pertanyaan besar dan sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban yang pasti. Apakah antara pinjol legal dan pinjol ilegal ini memang bekerja sama? Ya, saya juga tidak bisa memastikan karena tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Yang jelas itu fakta dulu saat saya menggunakan pinjol legal karena lancar membayar, banyak tawaran-tawaran sampah yang masuk di handphone saya. Banyak yang dari pinjol ilegal, yang mengirim pesan di SMS, yang mengirim chat di WhatsApp, ada juga yang telepon langsung. Bahkan saat itu ada yang sampai maksa saya untuk meminjam uang di perusahaannya dia. Saya bilang saya nggak mau pinjam dari Anda. Dia maksa, kenapa Anda nggak mau pinjam dari saya? Itu adalah pinjol yang menawarkan pada saya saat itu. Cuman ya saat itu saya alhamdulillah tidak terjebak pinjol ilegal. Yang saya gunakan hanya pinjol legal yang resmi OJK semua. Dan yang jadi pertanyaan tadi, kenapa si pinjol yang sudah mengetahui nasabahnya itu punya utang di beberapa aplikasi masih ditawari, masih ditelepon, masih bisa dicairkan? Nah, itulah yang jadi pertanyaan besar. Apakah memang konsep dari pinjaman online ini menjebak dan menjerat nasabahnya sehingga saat nasabahnya sudah terjebak di beberapa aplikasi, dia tidak akan bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut? Nah, dari situlah mulainya dimiskinkan nasabah tersebut oleh pinjaman online, dikeruk harta bendanya karena nasabah ini nasabahnya orang baik,
orang jujur, setia bayar utang, sehingga itulah menjadi sasaran empuk dari pinjaman online untuk dimiskinkan. Tidak sedikit orang yang sampai terjebak gali lubang tutup lubang karena 3 hari sebelum jatuh tempo saja sudah ditakut-takuti, sudah diancam-ancam, sehingga nasabah itu karena dia baik, dia jujur, dia mencari dana talangan kemana-mana untuk melakukan pembayaran. Ada yang sampai meminjam ke pinjol yang lain, akhirnya terjebaklah gali lubang tutup lubang. Setelah terjebak gali lubang tutup lubang tersebut, apa yang dikatakan pemerintah, apa yang dikatakan OJK? Kata OJK, banyak masyarakat yang tidak tahu diri, sudah punya utang di satu aplikasi, di 2 aplikasi, masih mau minjam di aplikasi lain. Itu kata OJK. Jadi masyarakat atau nasabah pinjol itu dikatakan tidak tahu diri, dikatakan literasinya rendah. Nah, kita sebagai masyarakat awam yang literasinya rendah menurut versi OJK pasti tidak akan pernah terjebak gali lubang tutup lubang kalau tidak ada tawaran dari aplikasi pinjol yang lain. Bahkan sebelum jatuh tempo tidak ditakut-takuti, tidak diancam-ancam, pasti tidak akan terjebak gali lubang tutup lubang sampai meminjam di banyak aplikasi. Ini mah udah punya hutang di satu aplikasi, 2 aplikasi, pas sebelum jatuh tempo udah diancam akan dipenjara, akan didatangi DC lapangan bersama RT RW, akan didatangi tim legal, akan dilaporkan ke polisi, berbagai macam ancaman yang dilakukan oleh DC pinjol. Yang akhirnya ya nasabah itu karena takut, karena tidak paham, akhirnya gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan, dan mengikuti saran-saran DC pinjol yang selalu bilang bahwa cobalah daripada Anda tidak punya uang untuk melunasi, bayar dulu biaya perpanjangan tenor katanya. Sementara biaya perpanjangan tenor itu tidak mengurangi utang pokok. Misalkan Anda punya utang 1 juta, karena tidak punya uang 1 juta tersebut disuruh membayar biaya perpanjangan tenor Rp300.000, Anda bayarkanlah Rp300.000 tersebut. Ternyata itu untuk membayar biaya perpanjangan tenor 7 hari sampai 14 hari ke depan. Setelah 14 hari ditagih lagi 1 juta, karena takut akhirnya cari lagi dana untuk membayar biaya perpanjangan. Terus seperti itu. Itu setara tidak sadar nasabah tersebut sedang dimiskinkan oleh pinjaman online. Nah, makanya banyak sekali masyarakat yang menjadi nasabah pinjol miskin lebih cepat, bahkan sampai mati lebih cepat karena tingkat kesetresan meminjam uang di pinjol itu di atas 75%. Banyak orang yang depresi, stres, dan bahkan sampai mengakhiri hidup ya. Kita tahu banyak sekali korban-korban dari pinjaman online karena teror dan penagihan yang tidak beretika akhirnya sampai mengakhiri hidup. Ada yang di Tangerang Selatan, ada yang di Gorontalo, dan berbagai macam nasabah-nasabah yang sudah mengakhiri hidup. Nah, jangan sampai ada korban lagi. Dari sekarang tidak ada salahnya pelajari aturan-aturan di pinjaman online tersebut. Jika memang menurut kalian aturannya tidak masuk akal, sebaiknya jangan sampai kalian terjerumus meminjam uang di pinjol. Batalkan atau urungkan niat kalian untuk meminjam uang di pinjol. Dan ada beberapa alasan kenapa kalian harus say no to pinjol. Jangan pernah meminjam uang di pinjol. Alasan yang pertama adalah kalian ketika meminjam uang di pinjol itu akan dibebankan dengan bunga yang tinggi. Ada biaya layanan, ada biaya potongan administrasi di awal. Contoh misalkan kalian pinjam uang Rp1.000.000, yang dicairkan ke rekening kalian itu hanya Rp650.000. Sementara 14 hari sejak pencairan dana tersebut kalian harus mengembalikan Rp1.300.000. Dari 1 kali transaksi saja kalian sudah mulai dimiskinkan oleh pinjol, sudah mulai dikeruk harta benda kalian oleh pinjol. Dan nanti saat jatuh tempo kalian tidak punya uang, kalian ditakut-takuti, diancam-ancam, dimaki-maki, dihina-hina, akhirnya mencari dana talangan dan meminjam ke aplikasi lain. Nah, itulah keinginan pinjol. Kalian terjebak di beberapa aplikasi dan tidak bisa keluar dari jeratan pinjol tersebut. Akhirnya utang kalian tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, dan kalian akan menderita seumur hidup jika terus-terusan gali lubang tutup lubang. Dan untuk menghindari hal itu, saat kalian punya utang di satu pinjol dan tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Dengan seperti itu kalian akan stop di satu lubang hutang. Jangan lagi gali lubang tutup lubang, jangan lagi mencari dana talangan, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kalian. Lalu yang kedua, kenapa kalian harus say no to pinjol? Nah, ketika kalian sudah meminjam uang di pinjol itu, saat mulai jatuh tempo atau beberapa hari sebelum jatuh tempo, kalian akan dihadapkan pada sebuah penagihan yang sangat tidak beretika, sangat tidak manusiawi, dikata-katain binatang, dikata-katain
Apapun itu, yang jelas itu bisa menghancurkan mental kalian, bisa menghancurkan psikologis kalian. Walaupun saya tahu banyak orang-orang atau DC-DC pinjol yang melakukan hal itu tidak menyebutkan nama aplikasinya. Tapi itu adalah strategi untuk membohongi kalian agar kalian takut dan akhirnya melakukan pembayaran dengan cara apapun. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa kalian harus bilang say no to pinjol? Berutang di pinjol adalah pintu menuju kehancuran hidup Anda, pintu menuju kehancuran harta benda Anda. Bagi orang-orang yang belum pernah pinjol tidak akan percaya, tapi sementara bagi orang-orang yang sudah pernah berpengalaman menggunakan pinjol seperti saya, Anda akan tahu, Anda akan percaya dengan apa yang saya sampaikan ini. Memasuki dunia pinjol sama dengan memasuki dunia kegelapan. Kalian akan jadi orang miskin dari yang termiskin, kalian akan jadi orang yang stres dari yang paling stres, kalian akan menjadi gila dari yang paling gila. Itu kalau kalian terjun meminjam uang di pinjol. Fakta terjadi di lapangan. Banyak orang yang sampai tidak kuat mental dan akhirnya mengakhiri hidup. Oke, lalu alasan selanjutnya kenapa kalian harus say no to pinjol. Ingat, pinjaman online ini adalah rawan penyalahgunaan data. Ketika kalian mengajukan data-data di salah satu aplikasi pinjol, kalian tidak akan pernah menduga bahwa akan banyak tawaran sampah dari pinjol lain, akan banyak tawaran-tawaran yang dikirimkan melalui SMS, melalui chat WhatsApp. Padahal kalian tidak pernah memberikan data-data itu kepada orang lain, kepada aplikasi lain selain dari satu aplikasi. Nah, itu rawan penyalahgunaan data. Dan ketika kalian sudah meminjam uang di pinjol, tiba-tiba ada yang nagih dari luar negeri, nomornya dari luar negeri, dari yang kalian tidak pernah tahu. Padahal kalian meminjam di satu pinjol saja. Nah, itu akan bahaya. Jika kalian tidak paham hal ini, itu akan berpotensi membuat rusak mental kalian. Dan faktanya orang-orang yang seperti itu sekarang ini hancur-hancuran, hidupnya mati-matian mempertahankan pinjol karena takut datanya jadi jelek, takut masuk selik OJK, takut didatangi DC lapangan, dan takut limitnya jadi turun, terus dipertahankan, dan endingnya dia suatu saat gagal bayar dan menyesal setelah semua hartanya habis, semua harta benda yang berharganya dijual. Endingnya tetap gagal bayar, endingnya tetap miskin, endingnya tetap stres, dan akhirnya sampai mengakhiri hidup. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang say no to pinjol. Jangan pernah kalian meminjam uang di pinjol jika betul-betul tidak paham dengan aturan hutang piutangnya. Walaupun kita tahu tawaran pinjol sangat banyak bertebaran di mana-mana yang menggiurkan. Iklan yang muncul di media sosial itu, nomor handphone kamu udah dipakai berapa lama? Sudah 1 tahun, coba sini pinjam handphone kamu. Wah, saya dapat limit 80 juta nih. Nah, setelah kalian coba download dan kalian masukkan data-data, ternyata limit yang muncul itu tidak 80 juta, tapi hanya 200 ribu rupiah, hanya 500 ribu rupiah, 1 juta rupiah. Sementara data kalian sudah masuk di perusahaan pinjol tersebut. Kalian rawan data-data tersebut disalahgunakan. Oke ya, jadi tetap berhati-hati. Lalu selanjutnya, kenapa kalian harus say no to pinjol? Kalian ketika meminjam uang di pinjol itu tidak ada perlindungan hukum ya. Ketika kalian dimaki-maki, dihina-hina oleh DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, kalian akan bingung harus melapor kemana. Melapor ke OJK, kalau tidak punya bukti yang kuat tidak akan ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, melapor hari ini ditanggapinya 5 tahun ke depan. Itu bagaimana mau selesai? Dan kalaupun misalkan respon dari OJK itu cepat, saat kalian mengajukan pengaduan kalian, tapi tetap kalian akan diarahkan untuk negosiasi dengan perusahaan pinjolnya. Jadi percuma, nanti juga kalian tetap di ujung-ujungnya harus bayar juga, walaupun dengan bunga yang tinggi, biaya layanan, potongan administrasi di awal, denda yang besar, dan itu tetap kalian harus bayar. Makanya hati-hati, walaupun kalian saat ini mungkin punya data-data yang kuat, lapor ke OJK, silakan dicoba apakah ditanggapi atau tidak. Tetap solusinya ada di diri kalian. Ketika kalian melihat postingan iklan di media sosial tentang pinjol, hati-hati, jangan sampai terjebak apalagi terjerat. Berhati-hatilah, itu lebih baik daripada kalian terus-terusan hanya tergiur dengan tawaran-tawaran iklan, hanya tergiur dengan pencairan cepat dan persyaratan yang mudah. Oke ya teman, itu adalah beberapa hal kenapa
kalian harus bilang say no to pinjol. Jangan pernah meminjam uang di pinjol. Lebih baik cari pinjaman lain di luar pinjaman online. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga memotivasi agar kalian jangan sampai terjebak dan terjerat dalam lingkaran setan hutang pinjaman online. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih kebingungan ketika sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, tenang saja. Jika kalian tidak mampu bayar, solusinya gagal bayarkan. Jangan gali lubang tutup lubang, jangan membuat hutang baru, jangan mencari dana talangan, itu tidak akan pernah selesai dan hutang kalian tiada akan berakhir sampai kapanpun. Kalian akan nanti menjadi orang yang termiskin dari yang termiskin, kalian akan menjadi orang yang tersetres dari yang tersetres ketika kalian terus-terusan gali lubang tutup lubang, meminjam uang kemana-mana hanya untuk mempertahankan hutang di pinjaman online. Dan ingat, jika kalian memang saat ini sudah tidak kuat mental, psikologis kalian sudah terganggu, cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan sama Allah, meminta pertolongan sama Allah, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar untuk kalian. Allah tidak akan pernah membebani kalian dengan permasalahan yang di luar kemampuan kalian. Oke, ingat, jika kalian selalu berada di jalan Allah, maka hidup kalian insya Allah akan baik-baik saja. Dan yang pasti, kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.